Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5606 Terobosan di Alam. Buah Tai Dao. Gerbang menuju alam rahasia Tai berkilauan dengan cahaya. Sesosok muncul dari dalamnya. Dari 25 pendekar bela diri yang telah menembus alam rahasia Tai, 24 telah pergi. Hanya Lin Bai yang tersisa. Pendekar bela diri yang muncul dari gerbang saat ini pastilah Lin Bai. Ketiga tetua, bersama dengan Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya, semuanya mendongak, mata mereka dipenuhi antisipasi, ingin melihat apakah Lin Bai benar-benar telah menembus ke alam buah Dao Tai. Kemudian, sebuah kaki melangkah keluar dari dalam gerbang. Pada saat itu, aura kultivasi alam buah Dao Tai menyebar. Tai, dia berhasil. Kakak senior putra suci, kau telah menembus ke alam buah Dao Tai. Setelah merasakan aura alam buah Dao Tai, Qin Yao dan Qiao Mo sama-sama tersenyum. Ketiga tetua memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Zhang Bailiu tersenyum, seolah lega. Ekspresi Shen Chunfeng dan Pan Qing tidak pasti, tidak yakin apakah harus senang atau kecewa. Lin Bai baru melangkah keluar gerbang dengan satu kaki, namun fluktuasi kekuatan alam buah Dao Tai sudah sangat menakutkan. Segera setelah itu, Lin Bai melangkah setengah jalan, dan aura alam buah Dao Tai semakin intens. Rasanya seperti badai yang menyapu seluruh area terlarang Sekte Tianshui. Aura yang begitu kuat, kita semua baru saja menembus ke alam buah Dao Tai, tetapi aura Tai kita tidak sekuat milik kakak senior Sengxi. Luar biasa, banyak orang merasakan aura buah Dao Tai yang sangat kuat yang terpancar dari Lin Bai, seperti badai. Qiao Mo dan Qin Yao juga baru saja menembus ke alam buah Dao Tai, tetapi aura mereka sama sekali tidak sebanding dengan Lin Bai. Detik berikutnya, Lin Bai melangkah keluar dari gerbang cahaya, dan aura alam buah Dao Tai meluas hingga puncaknya. Badai menyapu area terlarang Sekte Tianshui. Lin Bai berdiri di udara, seperti gunung yang menekan pundak semua pendekar bela diri. Bahkan Qin Yao, Qiao Mo, Bai Yifei, dan lainnya, yang juga berada di alam buah Dao Tai, tidak dapat dibandingkan dengan aura Lin Bai. Mereka perlahan menyadari, tingkat kultivasi mereka seperti jarak antara sungai kecil dan samudera luas dibandingkan dengan Lin Bai. Sangat kuat, tatapan Bai Yifei menyipit saat dia menatap Lin Bai. Bai Yifei benar-benar merasakan kekuatan Lin Bai. Lin Bai berdiri di udara, dan di bawah auranya, Bai Yifei bahkan merasa kesulitan bernapas. Dia memiliki firasat kuat bahwa jika Lin Bai ingin membunuhnya, satu gerakan saja sudah cukup. Di udara, Lin Bai berdiri di depan gerbang cahaya, menatap ke atas, tatapannya seperti pedang, seolah mampu menembus ribuan mil gunung dan sungai, menatap 9 langit dan 9 alam bawah. Tatapannya seolah meliputi seluruh laut cermin air. Dengan setiap kepalan tangan yang terangkat dan terkepal, kekuatan tak terbatas dan menakutkan melonjak di sekelilingnya, dan banyak celah hampa muncul di kiri dan kanannya. Setiap gerakannya sudah dapat memengaruhi ruang di sekitarnya. Aku telah menembus batas. Ekspresi Lin Bai tampak serius saat ia menatap ke kejauhan dengan penuh emosi, menghela napas panjang. Setelah bertahun-tahun di alam iblis, ia akhirnya menemukan kesempatan untuk menembus batas. Saat ini, kultivasinya secara resmi telah menembus batas ke alam buah Dao Tai. Ini adalah langkah penting bagi Lin Bai dalam perjalanan seni bela dirinya. Selamat, kakak senior putra suci, atas keberhasilanmu menembus batas ke alam buah Dao Tai. Selamat, kakak senior putra suci. Segera setelah itu, suara-suara ucapan selamat dari Bai Yifei, Zhou Xinjun, Qiao Mo, Qin Yao, dan lainnya bergema di telinga Lin Bai. Gambar, ketiga sesepuh itu juga menyampaikan ucapan selamat mereka sambil tersenyum. Lin Bai turun dari udara, tersenyum sambil berkata, selamat untuk kalian semua. Tatapannya menyapu ruangan, menyadari bahwa Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya juga telah berhasil menembus ke alam buah Dao Tai, dan senyum muncul di wajahnya. Jadi, hanya sedikit dari kita yang berhasil menembus dalam perjalanan ke alam rahasia Tai ini. Lin Bai melihat sekeliling, termasuk dirinya sendiri, hanya 11 orang yang berhasil menembus. 25 pendekar pergi ke alam rahasia Tai untuk menembus, dan mereka bahkan belum mencapai tingkat keberhasilan 50%. Dan ini hanya karena alam rahasia Tai memiliki berkah energi Taois, yang meningkatkan peluang menembus ke alam buah Dao Tai, sehingga hampir tidak memungkinkan 11 pendekar untuk berhasil. Tanpa berkah alam rahasia Tai, bahkan Fang Yuansu dan Ye Guyu akan kesulitan menembus ke alam buah Dao Tai. Leluhur Zhang Bailiu berkata, 11 orang telah berhasil menembus, yang telah memenuhi harapan kita. Sekarang kalian semua telah mencapai terobosan, kembalilah dan perkuat kultivasi kalian. Saya juga berharap kalian semua akan menyumbangkan kekuatan kalian untuk kebangkitan dan pemulihan sekte di masa depan. Lin Bai, Zhou Xinjun,
dan yang lainnya menjawab dengan menangkupkan tangan. Zhang Bailiu melanjutkan, kalian semua telah mencapai terobosan ke alam buah Dao Tai dan bukan lagi murid sekte. Mulai hari ini, kalian semua akan menjadi tetua Tai dari sekte Tianshui. Luangkan waktu untuk pergi ke balai urusan untuk mengganti token identitas kalian. Kecuali Lin Bai. Bai Yifei dan Zhou Xinjun membungkuk dan menjawab, kami akan mematuhi perintah leluhur. Di dalam sekte Tianshui dan 5 keluarga dan 7 sekte, para praktisi bela diri yang belum mencapai terobosan ke alam buah Dao Tai hanya dianggap sebagai murid sekte. Setelah mereka mencapai terobosan ke alam buah Dao Tai, mereka tidak dapat lagi disebut murid inti. Mencapai terobosan ke alam buah Dao Tai menjadikan seseorang sebagai tetua di dalam sekte. Tentu saja, Lin Bai adalah pengecualian. Karena Lin Bai adalah putra suci sekte Tianshui, meskipun ia telah menembus ke alam buah Dao Tai, ia akan selalu tetap menjadi putra suci kecuali ia mengundurkan diri. Jika Lin Bai ingin maju lebih jauh, ia akan menjadi pemimpin sekte Tianshui. Namun, dilihat dari situasi saat ini, pemimpin sekte Tianshui, Chu Si, berada di masa jayanya dan memiliki umur yang panjang, dan tidak berniat untuk mengundurkan diri dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Lin Bai akan tetap berada di posisi putra suci untuk sementara waktu. Ketika Chu Si memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pemimpin sekte, Lin Bai dapat dengan lancar menjadi pemimpin sekte Tianshui. Zhang Bailiu melanjutkan, sekarang setelah kalian menyelesaikan terobosan kalian, kembalilah dan konsolidasikan kultivasi kalian. Kita juga perlu mulai mengatur kelompok kedua seniman bela diri untuk memasuki alam rahasia Tai untuk melakukan terobosan. Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya membungkuk dan berkata, kami pamit. Ke-11 seniman bela diri itu melangkah maju dan berjalan keluar dari area terlarang sekte Tianshui. Zhang Bailiu, Shen Chunfeng, dan Pan Qing juga mulai mengatur kelompok kedua pendekar bela diri untuk memasuki alam rahasia Tai guna menembus tingkat kultivasi mereka. Kita baru saja menembus, bagaimana kalau kita minum-minum untuk merayakannya? Kata Zhou Xinjun sambil tersenyum kepada Bai Yifei dan Lin Bai saat mereka berjalan di jalan. Bai Yifei tersenyum dan berkata, baiklah, aku punya beberapa botol anggur berkualitas, cocok untuk minum-minum. Kakak senior putra suci, bagaimana menurutmu? Tanya Bai Yifei kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum dan mengangguk setuju. Bai Yifei dan Zhou Xinjun telah mempersiapkan diri untuk menembus ke alam buah Dao Tai selama 1000 tahun penuh. Selama 1000 tahun itu, mereka tidak pernah berhenti atau membuang waktu sedetik pun. Sekarang setelah mereka akhirnya menembus ke alam buah Dao Tai, mereka tentu ingin bersantai. Tidak hanya Bai Yifei dan Zhou Xinjun, Lin Bai juga melihat bahwa Qiao Mo dan Qin Yao lelah dengan kultivasi yang berat dan ingin berhenti dan beristirahat. Bab 5607 Ramuan Air Jernih. Di alam iblis dan alam roh, sumber daya giok abadi sangat langka. Bahkan bagi seniman bela diri biasa, untuk menembus dari alam Dewa Dao ke alam buah Dao Tai membutuhkan 50.000 hingga 100.000 giok abadi, yang tidak mudah diperoleh. Ambil contoh Qiao Mo, Qin Yao, Bai Yifei, dan lainnya. Selama bertahun-tahun, selain mengasingkan diri, mereka telah berusaha untuk mendapatkan giok abadi. Setelah ribuan tahun persiapan, mereka hanya berhasil mendapatkan 20.000 hingga 30.000 giok abadi. 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu sangat menyadari pentingnya giok abadi, sehingga mereka tidak dengan murah hati memberi hadiah kepada murid-murid mereka. Bahkan setelah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekte mereka, Bai Yifei, Qiao Mo, Qin Yao, dan lainnya hanya menerima beberapa lusin atau 100 giok abadi sebagai hadiah. Seandainya bukan karena pertempuran besar baru-baru ini antara gerbang surgawi dan sekte air surgawi, di mana sekte air surgawi menang tipis dan membuat mereka merasakan krisis. Sekte air surgawi pasti bersedia menyediakan sejumlah besar giok abadi untuk mendukung murid-muridnya. Hal ini juga karena sekte air surgawi kini telah menemukan tambang giok abadi lain sehingga mereka begitu gegabah menggunakannya. Ingat alamat situs webnya. Semua ini adalah keberuntungan. Keberuntungan besar bagi Bai Yifei, Qiao Mo, dan yang lainnya. Para pendekar bela diri biasa menghabiskan ribuan tahun untuk mempersiapkan diri menembus alam buah Dao Tai. Sekarang setelah mereka akhirnya menembus, Bai Yifei, Zhou Xinjun, Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya merasa beban terangkat dari hati mereka. Menembus alam buah Dao Tai memberi mereka setidaknya 10.000 tahun umur. Jika mereka mengonsumsi pil penambah umur panjang dan benda-benda spiritual sebelum umur mereka berakhir, umur mereka mungkin mencapai sekitar 15.000 tahun. Mereka sekarang punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri menembus tingkat kultivasi seni bela diri yang lebih tinggi, untuk mempersiapkan diri mencapai alam buah Dao Daluo. Karena itu, Qiao Mo, Bai Yifei,
Zhou Xinjun, Qin Yao, dan yang lainnya yang baru saja menembus tingkat tersebut menyarankan untuk minum-minum. Lin Bai tersenyum dan setuju, lagi pula, 1000 tahun kultivasi yang berat telah menghasilkan beberapa pencapaian kecil. Sudah waktunya untuk bersantai. Bai Yifei dan Zhou Xinjun kembali ke pulau masing-masing dan mengambil anggur tua mereka. Semua orang berkumpul di Pulau Bulan Terang dan minum dengan riang. Lin Bai, Bai Yifei, Zhou Xinjun, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, dan Ye Guyua 7 orangnya adalah teman terdekat Lin Bai di Sekte Tianshui. Anggur ini sangat kuat. Qin Yao mengerutkan kening setelah menyesap sedikit. Anggur itu mengeluarkan aroma yang memikat, tetapi setelah meminumnya, rasanya seperti meminum kuali yang menyala-nyala, membakar dari tenggorokannya hingga perutnya, diikuti oleh gelombang panas di seluruh tubuhnya. Anggur ini sangat ampuh, bahkan lebih ampuh daripada anggur darah naga. Bai Yifei meminum semangkuk, sedikit mabuk terlihat di wajahnya. Dia tertawa dan berkata, tentu saja luar biasa. Ratusan tahun yang lalu, saat berkeliling paviliun kitab suci Sekte Tianshui, saya menemukan metode pembuatan minuman dari seorang anggota senior Sekte Tianshui dalam sebuah buku kuno. Saya telah mempelajarinya dengan tekun selama beberapa dekade, dan akhirnya mencapai sedikit keberhasilan. Anggur ini adalah resep rahasia Sekte Tianshui saya, yang disebut ramuan air jernih. Anggur ini tidak berwarna, seperti air jernih, menyegarkan dan memabukkan. Setelah meminumnya, rasanya seperti ledakan api, mencapai perut, menembus jiwa, meninggalkan aroma yang lingering di bibir dan gigi, rasa yang tak terlupakan. Ramuan air jernih. Mendengar nama ini, Qiao Mo dan Qin Yao sama-sama terkejut. Anggur ini diciptakan oleh seorang anggota senior Sekte Tianshui, menggunakan air dari mata air spiritual di atas laut cermin air, dan dicampur dengan puluhan ribu ramuan spiritual. Sifatnya yang kuat dan mendominasi cukup untuk membuat seorang praktisi bela diri buah Dao Tai tertidur lelap selama berbulan-bulan setelah meminumnya. Terlebih lagi, efek anggur ini tidak dapat dihilangkan dengan kekuatan spiritual. Bai Yifei tersenyum pahit, aku telah bekerja selama beberapa dekade, dan aku hanya berhasil membuat sekitar 100 guci. Setengahnya diberikan kepada guruku, 10 guci diberikan kepada Zhou Xinjun, 10 kepada Mu Huaqing, dan 10 kepada Li Yuanzong. Aku hanya bisa menyimpan sekitar 30 guci untuk diriku sendiri. Kami berempat sepakat untuk menyimpannya, dan begitu kami semua menembus ke alam buah Dao Tai, kami akan mengeluarkannya dan mengadakan pesta besar. Tapi sayangnya, hidup tidak dapat diprediksi. Xinjun dan aku telah menembus ke alam buah Dao Tai, tetapi adikku yang ketiga dan Li Yuanzong. Gambar, diliputi emosi, wajah Bai Yifei dipenuhi kesedihan. Dia mengambil kendi anggur dan meneguknya. Zhou Xinjun juga memasang ekspresi pahit, menggelengkan kepalanya tanpa suara sambil minum dalam diam. Lin Bai sangat bersimpati kepada Bai Yifei dan Zhou Xinjun. Mu Huaqing dan Li Yuanzong telah berteman selama bertahun-tahun, sedekat saudara. Siapa sangka Li Yuanzong akan mengkhianati Sekte Tianshui dan bahkan membunuh Mu Huaqing, yang telah membesarkannya. Bahkan sekarang, Bai Yifei dan Zhou Xinjun masih sulit memaafkan. Zhou Xinjun menarik napas dalam-dalam, mengangkat cangkir anggurnya, dan berkata kepada Lin Bai, kakak putra suci, aku pernah ditipu oleh Li Yuanzong yang hianat di masa lalu dan berkali-kali berbicara kasar kepadamu. Untungnya, kau murah hati dan tidak menyimpan dendam padaku. Hari ini, aku bersulang untukmu, kakak putra suci, semoga jalanmu dalam seni bela diri lancar dan kau mencapai puncak. Itu semua sudah masa lalu, tak perlu disebutkan lagi. Jangan bilang kau tak percaya Li Yuanzong akan mengkhianati Mu Huaqing atau Sekte Tianshui, jika aku tak melihatnya sendiri, mungkin aku pun tak akan percaya Li Yuanzong akan mengkhianati Sekte Tianshui. Lin Bai tersenyum tipis, mengangkat mangkuk anggurnya, dan minum bersama Zhou Xinjun. Saat itu, alasan Lin Bai enggan mengungkapkan bahwa Li Yuanzong adalah pembunuh Mu Huaqing adalah karena ia tahu bahkan jika ia mengatakannya, tak seorang pun akan mempercayainya. Karena tak seorang pun bisa menduga bahwa Li Yuanzong akan mengkhianati sekte, mengkhianati Mu Huaqing, dan mengkhianati Tetua Agung. Lalu Bai Yifei, Qiao Mo, Qin Yao, Ye Guyu, Fang Yuansu, dan yang lainnya mengangkat cangkir mereka dan minum bersama Lin Bai. Mereka minum di Pulau Bulan Terang selama 3 hari 3 malam. Bai Yifei, Zhou Xinjun, Fang Yuansu, dan Lin Bai, keempat pria itu, benar-benar mabuk. Setelah sesi minum yang meriah ini, mereka berdamai. Ye Guyu, Qiao Mo, dan Qin Yao, ketiga wanita itu, bukanlah peminum berat dan tidak minum terlalu banyak. 5 hari kemudian, tepat ketika mereka semua hampir pingsan, seorang murid tiba-tiba bergegas ke Pulau Bulan Terang. Melapor kepada kakak senior Putra Suci,
Ketua Sekte meminta kehadiran Anda di aula air terbalik. Kata murid itu dengan hormat di luar pulau bulan terang. Lin Bai yang mabuk kembali sadar dan bertanya, apa yang terjadi? Murid itu menjawab, Yang Mulia Pangeran Chen telah mengirim utusan untuk memberi selamat kepada Sekte Tianshui atas kemenangan mereka, dan juga untuk memberi selamat kepada kakak senior Seng Zi atas keberhasilannya menembus alam buah Dao Tai. Utusan itu telah memasuki Laut Cermin Air, jadi Ketua Sekte ingin mengundang Anda untuk pergi dan menyambutnya. Mendengar ini, Lin Bai mencoba berdiri. Namun, efek samping dari ramuan air jernih terlalu kuat, menyebabkan Lin Bai terhuyung dan hampir jatuh saat dia berdiri. Dia menggosok kepalanya, yang terasa seperti akan meledak, dan berkata dengan senyum masam, minum telah menyebabkan masalah. Pergi dan beritahu Ketua Sekte bahwa aku akan pergi ke gerbang gunung untuk menyambutnya. Kata Lin Bai kepada murid di luar Pulau Mingyue setelah tenang. Murid itu menerima perintah dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Qiao Mo, Qin Yao, dan Ye Guyu, yang tidak mabuk, menjadi bersemangat. Seluruh kerajaan Chu tahu bahwa gerbang surgawi dan Sekte Tianshui sedang berperang, tetapi Yang Mulia Pangeran Chen belum melakukan apapun, yang jelas tidak logis. Qin Yao kemudian berkata, aku dengar. Yang Mulia Pangeran ketiga telah membuat masalah bagi Pangeran Chen di ibu kota. Kali ini, Pangeran Chen mengirim utusan pasti bukan hanya untuk ucapan selamat. Kakak putra suci, sebaiknya kau bertanya lebih banyak nanti, apa sebenarnya yang terjadi. Qiao Mo melihat penampilan Lin Bai dan berbisik, kakak putra suci, kau sudah mabuk, bisakah kau tetap pergi menyambut utusan? Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak apa-apa. Mari kita suruh seseorang mengantar Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan Fang Yuansu kembali untuk beristirahat, mereka terlalu mabuk untuk berdiri. Bai Yifei dan Zhou Xinjun tergeletak di tanah, bergumam tak jelas. Qin Yao tersenyum tanpa berkata-kata, dan sebuah pesan telepati terlontar. Tak lama kemudian, para pelayan dari Pulau Bai Yifei dan Zhou Xinjun datang untuk membawa mereka kembali beristirahat. Lin Bai membereskan semuanya dan memimpin Qiao Mo, Qin Yao, dan Ye Guyu ke gerbang gunung. Bab 5608 Utusan Yang Mulia Pangeran Chen. Di gerbang gunung Sekte Tianshui, leluhur Zhang Bailiu dan Ketua Sekte Chu Si berdiri berdampingan, diikuti oleh puluhan tetua dari Dewan Tetua. Lin Bai dan Qiao Mo tiba satu persatu, mendarat di samping leluhur dan Chu Si. Salam, leluhur dan Ketua Sekte, Lin Bai dan yang lainnya membungkuk hormat. Ekspresi leluhur Zhang Bailiu tampak serius saat ia berkata pelan, berita datang dari ibu kota bahwa selama pertempuran besar antara Sekte Tianshui dan Gerbang Langit dan Bumi, Pangeran ketiga juga menyerang Pangeran Chen di ibu kota. Konon Kaisar Chu sangat marah dan hampir mengirim Pangeran Chen kembali ke wilayah kekuasaannya. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi. Ketua Sekte Chu Si, tidak seperti biasanya yang ceria, memiliki ekspresi muram dan mata tajam. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Leluhur Zhang Bailiu berkata, Putra Suci Lin Bai, ketika kau bertemu dengan utusan Yang Mulia Pangeran Chen nanti, aku tidak bisa mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Kau harus lebih banyak bertanya tentang situasi di ibu kota. Lin Bai mengangguk dan berkata, saya mengerti. Baru kemudian leluhur Zhang Bailiu menyadari bahwa Lin Bai berbau alkohol. Ia sedikit mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kau minum begitu banyak? Lin Bai tersenyum getir, aku tidak menyangka Yang Mulia Pangeran Chen akan mengirim utusan saat ini. Leluhur Zhang Bailiu tersenyum, benar. Kau baru saja mencapai alam buah Dao Tai. Wajar jika kau minum beberapa gelas lagi. Dulu, ketika kami mencapai alam buah Dao Tai, kami minum bersama beberapa teman dekat selama sebulan penuh, dan butuh setengah tahun untuk pulih dari mabuk. Saat itu, Sekte tidak memiliki begitu banyak masalah, dan kami memiliki cukup waktu untuk bersantai. Tapi sekarang Sekte sedang dalam masa yang bergejolak. Putra Suci Lin Bai, minum berlebihan dapat menyebabkan masalah. Sebaiknya jangan minum terlalu banyak. Zhang Bailiu mengingatkan Lin Bai bahwa situasi Sekte saat ini tidak baik, dan ia tidak boleh membiarkan minum berlebihan menyebabkan masalah. Lin Bai mengangguk sedikit, aku akan mengikuti ajaran leluhur. Setelah sekitar 1 jam menunggu, di kejauhan, sebuah kapal roh besar muncul di permukaan laut cermin air, terbang dari jauh dan mendarat di gerbang gunung Sekte Tianshui. Orang tua ini, Zhang Bailiu, menunggu utusan Yang Mulia Pangeran Chen. Zhang Bailiu menyambut kapal roh itu dengan senyum dan salam dengan menangkupkan tangan. Ini adalah sifat dominan Kerajaan Chu. Di Kerajaan Chu, kekuasaan kekaisaran adalah yang tertinggi. Di bawah kekuasaan kekaisaran, seni bela diri adalah yang tertinggi. Kekuasaan kekaisaran berada di atas seni bela diri. Oleh karena itu,
Bahkan seorang ahli bela diri seperti Zhang Bailiu, di alam buah Dao Luo Agung, harus sangat hormat ketika bertemu dengan utusan kerajaan yang mulia Pangeran Chen. Lin Bai berdiri di samping Zhang Bailiu dan ketua sekte Cusi, menatap kapal roh itu. Dikelilingi oleh ratusan prajurit lapis baja alam Dewa Dao, dua wanita cantik dengan cepat turun dari kapal roh. Senior Zhang Bailiu, tidak perlu formalitas seperti itu. Seorang wanita buru-buru mendekati Zhang Bailiu, membungkuk dengan anggun, dan berkata dengan elegan, wanita sederhana ini hanya terinspirasi melihat pemandangan laut cermin air. Bagaimana mungkin saya berani merepotkan senior Zhang Bailiu untuk menyambut saya secara pribadi? Saya benar-benar malu. Mata Lin Bai melebar saat melihat kedua wanita itu. Li Guxian, He Qiyun, utusan dari Pangeran Chen, yang baru saja turun dari perahu roh, ternyata adalah kenalan lama Lin Bai. Li Guxian adalah putri dari penguasa kota Qinglian di Kesu, dan ibunya adalah putri leping dari keluarga kerajaan. Lin Bai telah melakukan perjalanan jauh dari wilayah sekte Qitian dan, saat melewati kota Ziwei, bertemu dengan Li Guxian dan Pangeran Chen, yang saat itu menggunakan nama samaran, Chen Yu. Dia juga mengetahui tentang peristiwa sekte Dewa Darah di Kesu. Kemudian, karena insiden Kesu dan kebaikan keluarga kerajaan, Li Guxian mewarisi gelar ibunya dan menjadi Putri Leping. He Qiyun, teman dekat Li Guxian, keluarga mereka adalah teman lama, dan kedua wanita itu memiliki ikatan yang sangat dalam. Gambar, saat Li Guxian dalam pelarian, hanya He Qiyun yang diam-diam membantunya. Zhang Bailiu tersenyum dan berkata, jadi, Putri Leping, maafkan kekasaran saya. Li Guxian tersenyum tipis, pandangannya beralih kembali ke Lin Bai. Matanya tiba-tiba berbinar, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Sebelum Li Guxian sempat menyapa Lin Bai, ketua sekte Cusi kemudian bertanya kepada Li Guxian, apakah Yang Mulia Pangeran Chen baik-baik saja? Li Guxian, yang jelas menyadari hubungan antara Cusi dan Pangeran Chen, menjawab, meskipun ada beberapa liku-liku, untungnya semuanya berjalan baik. Ketua sekte Cusi bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di ibu kota? Li Guxian tersenyum manis, melihat sekeliling, dan berkata, Laut Cermin Air benar-benar sesuai dengan namanya, itu adalah tanah yang langka dan diberkati di kerajaan Chu. Pemandangan ini benar-benar tak tertandingi di dunia fana. Leluhur Zhang Bailiu tersenyum dan berkata, jika Putri Leping menyukai Laut Cermin Air, mengapa tidak tinggal beberapa hari lagi? Li Guxian tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan tinggal. Leluhur Zhang Bailiu tertawa terbahak-bahak dan segera memerintahkan murid-muridnya untuk menyiapkan jamuan makan, sekaligus mengatur akomodasi untuk Li Guxian dan He Qiyun. Ketua sekte Cusi tahu bahwa Li Guxian tidak bisa berkata lebih banyak, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Di jamuan makan, leluhur Zhang Bailiu dan ketua sekte Cusi memimpin jamuan makan dengan tertib. Setelah beberapa putaran minuman, Zhang Bailiu berkata, dunia ini pada akhirnya milik kalian para pemuda. Aku semakin tua, setelah hanya beberapa gelas anggur, aku sudah merasakan efeknya. Putri Leping, saya pamit sekarang. Jika Putri memiliki permintaan apapun di Sekte Tianshui, beliau dapat meminta bantuan kepada putra suci Lin Bai dan ketua Sekte Cusi. Sekte Tianshui akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi setiap permintaan yang mungkin dimiliki Putri. Li Guxian tersenyum dan berkata, terima kasih atas keramahan Anda, Senior Zhang Bailiu. Saya benar-benar merasa terhormat. Zhang Bailiu tersenyum, dan dengan sekejap, dia meninggalkan jamuan makan. Tanpa Zhang Bailiu, seorang ahli bela diri di alam buah Dao Luo Agung, suasana di perjamuan terasa jauh lebih santai. Li Guxian segera mengerutkan kening dan berkata kepada Lin Bai, mengapa kau minum begitu banyak? Tidakkah kau tahu kami akan datang hari ini? Tanpa kehadiran Zhang Bailiu, Li Guxian kehilangan sikap anggunnya sebagai seorang wanita bangsawan dan kerajaan, dan segera mulai berbicara kepada Lin Bai. Lin Bai berkata, aku benar-benar tidak tahu kalian akan datang hari ini. He Qiyun cemberut dan berkata, kami memberitahu Sekte Tianshui sebulan yang lalu bahwa kami akan berkunjung hari ini. Lin Bai berkata dengan pasrah, aku baru keluar dari pengasingan 5 hari yang lalu, bagaimana aku bisa tahu tentang hal-hal yang terjadi sebulan yang lalu? Lagi pula, Sekte Tianshui akhir-akhir ini sangat sibuk dengan hal-hal sepele, dan kami tidak bisa melayani semua orang. Berhenti bicara omong kosong, ceritakan padaku tentang situasi di ibu kota. Lin Bai dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada Li Guxian dan He Qiyun tentang situasi di ibu kota. Kedua wanita ini datang untuk memberi selamat kepada Sekte Tianshui atas kemenangan mereka di Gerbang Langit dan Bumi, dan juga untuk memberi selamat kepada Lin Bai atas keberhasilannya menembus alam buah Dao Tai. Tetapi ini jelas bukan alasan utama Li Guxian dan He Qiyun datang. Mereka pasti memiliki tujuan lain. Li Guxian mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah,
Yang Mulia Pangeran Chen berada dalam situasi yang sangat buruk di ibu kota. Lin Bai bertanya, mengapa? Li Guxian berkata dengan suara rendah, Pangeran ketiga telah mengungkit dendam lama dan membuat keributan besar tentang hal itu, menempatkan Yang Mulia Pangeran Chen dalam posisi yang sangat pasif. Beberapa kali, Kaisar Chu sangat marah dan hampir mengusir Yang Mulia Pangeran Chen kembali ke wilayah kekuasaannya. Lin Bai bingung dan bertanya, apa sebenarnya yang terjadi sehingga membuat Kaisar Chu begitu marah? Bab 5609 Rahasia Kerajaan dari 1000 tahun yang lalu. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang bisa membuat Kaisar Chu begitu marah? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu yang besar. Ekspresi Li Guxian muram, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Dia menatap ketua sekte Chu Si dan berkata, sebagai seseorang yang mengalami hal-hal 1000 tahun yang lalu, putri ke-19 pasti tahu lebih banyak tentang itu daripada kita. Mendengar ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke ketua sekte Chu Si. Wajah kecil ketua sekte Chu Si dipenuhi dengan keseriusan, alisnya yang halus berkerut, dan ekspresinya penuh kekhawatiran. Dia bertanya, apakah pangeran ketiga telah membahas kembali peristiwa 1000 tahun yang lalu? Li Guxian berkata, dikatakan. Pangeran ke-12 memiliki putra lain. Chu Si tercengang dan berdiri dengan tidak percaya, bagaimana mungkin? Kakakku yang ke-12 benar-benar masih memiliki seorang putra di dunia fana. Mata Li Guxian berkilat dingin, wajahnya sedingin es, aku juga tidak begitu yakin, tetapi pangeran ketiga berbicara dengan sangat yakin bahwa pangeran ke-12 masih memiliki putra lain yang tersisa di Qianzhou di Gurun Utara. Pada hari itu, pangeran ketiga melaporkan masalah ini kepada Kaisar Chu, mengklaim bahwa anak ini telah dewasa dan diam-diam mengumpulkan kekuatan di Qianzhou di Gurun Utara, berniat untuk mengkhianati negara. Dia meminta Yang Mulia Kaisar Chu untuk memerintahkan pengiriman pasukan besar untuk memusnahkan pasukan yang tersisa di Qianzhou di Gurun Utara dan untuk mengeksekusi anak ini. Setelah mendengar ini, Pangeran Chen berdebat dengan Yang Mulia Pangeran ketiga di istana dan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi keselamatan anak itu. Kemudian, Yang Mulia Kaisar Chu mendengarkan saran pangeran ketiga dan mengirim divisi Zhaoxing ke Qianzhou di Gurun Utara untuk menangkap putra anumerta pangeran ke-12. Yang Mulia Pangeran Chen diam-diam mengirim prajurit untuk menyelamatkannya. Maka badai pun terjadi. Tapi sepertinya Yang Mulia Pangeran Chen gagal, dia tidak menemukan orang ini di Gurun Utara. Li Guxian secara singkat menceritakan peristiwa yang terjadi di ibu kota selama beberapa tahun terakhir. Semuanya tampaknya terkait dengan anak anumerta itu. Chu Si mendengarkan dengan tercengang, sementara Lin Bai dan Qin Yao benar-benar bingung. Apa yang dibicarakan Li Guxian dan Chu Si? Mereka tidak mengerti sepatah kata pun. Lin Bai segera bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Mohon, Putri Leping dan Ketua Sekte, hentikan pembicaraan yang samar-samar dan bicaralah dengan jelas. Li Guxian menatap Lin Bai dengan ekspresi rumit, ragu-ragu untuk berbicara, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Ini awalnya adalah rahasia di dalam keluarga kerajaan saat ini, yang dilarang keras untuk disebarkan oleh Kaisar Chu. Meskipun dia sekarang telah dipulihkan status kerajaannya oleh Kaisar Chu, dia tidak berani berbicara sembarangan tentang urusan kerajaan. Melihat Li Guxian enggan berbicara, Lin Bai hanya bisa mengalihkan pandangannya ke Chu Si dan bertanya, Ketua Sekte, Putri Leping berkata. Anda adalah saksi atas apa yang terjadi saat itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Sekarang keadaan sudah sampai seperti ini, tolong beritahu kami yang sebenarnya, Ketua Sekte. Ketua Sekte Chu Si juga sangat gelisah, ekspresinya cemas. Melihat Chu Si dan Li Guxian sama-sama berada dalam situasi seperti itu, Lin Bai menduga bahwa masalah ini pasti luar biasa. Lin Bai berkata, sekarang pangeran ketiga telah merebut kelemahan pangeran ke-12, jelas dia berniat untuk membunuh pangeran Chen. Jika Ketua Sekte dan Putri Leping tidak dapat memberitahu kami yang sebenarnya, saya khawatir kami tidak akan dapat membantu pangeran Chen. Li Guxian menatap Ketua Sekte Chu Si, dia tentu saja tidak bisa berbicara untuk dirinya sendiri dan berharap Chu Si akan memberitahu Lin Bai. Ketua Sekte Chu Si menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan membuat penghalang susunan sihir, mengisolasi dunia. Aku bisa menceritakan apa yang terjadi 1000 tahun yang lalu, tetapi kalian harus merahasiakannya. Jika sampai tersebar dan divisi Zhaoxing mengetahuinya, bahkan Yang Mulia Pangeran Chen pun tidak akan bisa melindungi kalian. Kata Ketua Sekte Chu Si dengan sungguh-sungguh kepada Lin Bai dan yang lainnya. Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, Li Guxian, dan He Qiyun mengangguk sedikit, bersemangat menunggu Chu Si menceritakan peristiwa 1000 tahun yang lalu. Gambar, Ketua Sekte Chu Si menghela napas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, berkata, bahkan sekarang,
aku merasa bahwa apa yang terjadi 1000 tahun yang lalu adalah sebuah rencana yang disusun dengan cermat. Semuanya dimulai setelah kematian pangeran pertama dan kedua. Petik 2. Pangeran pertama dan kedua awalnya adalah pewaris tahta pertama dan kedua, tetapi setelah kematian misterius mereka, di antara para pangeran Kaisar Chu, hanya pangeran ketiga, ke-8, dan ke-12, serta pangeran Chen, yang saat itu adalah pangeran ke-7, yang merupakan pesaing kuat untuk tahta. Pangeran ketiga, yang tampak saleh di luar tetapi licik di dalam, sangat terampil dalam memenangkan hati orang. Dia secara pribadi mendirikan paviliun matahari dan bulan, mengumpulkan berbagai individu berbakat di kerajaan Chu. Konon paviliun matahari dan bulan bahkan memiliki puluhan seniman bela diri di alam buah Dao Luo Agung, dan bahkan para ahli di alam buah Dao Hunyuan. Kaisar Chu sangat menghargai pangeran ketiga. Setelah kematian pangeran pertama dan kedua, tampaknya posisi putra mahkota menjadi milik pangeran ketiga. Petik 2. Petik 2. Pangeran ketujuh, Chu Junyao, sekarang dikenal sebagai Pangeran Chen. Pangeran Chen adalah salah satu yang paling berbakat dalam seni bela diri di antara para pangeran. Dia dan Pangeran ke-8 dikenal sebagai dua talenta paling luar biasa dari keluarga kerajaan, dan juga dianggap sebagai pilar masa depan keluarga kerajaan Chu. Pangeran ke-7 dan ke-8 juga termasuk di antara calon yang paling mungkin untuk tahta. Petik 2. Petik 2. Yang terakhir adalah Pangeran ke-12. Pada titik ini, Chu Si berhenti, jejak kesedihan muncul di wajah kecilnya, dan berkata, reputasi Pangeran ke-12 atas kebajikannya tersebar luas. Meskipun bakat seni bela dirinya rata-rata, ia memiliki kemampuan luar biasa dalam memerintah negara dan memimpin pasukan. Ia telah berulang kali mewakili Yang Mulia Kaisar Chu dalam memeriksa wilayah kerajaan Chu, dan juga telah memimpin pasukan ke medan perang berkali-kali, mencapai prestasi militer yang luar biasa. Kaisar Chu sangat menyukai Pangeran ke-12. Tapi semua masalah berawal dari sini. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, sementara Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya mendengarkan dengan saksama. Chu Si, dengan ekspresi sedih, menenangkan diri sebelum perlahan mulai berbicara, sekitar 1000 tahun yang lalu, sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh ibu kota, seorang pangeran, yang sombong dan angkuh, telah jatuh cinta dengan salah satu selir Kaisar Chu dan berselingkuh dengannya. Setelah mengetahui hal ini, Kaisar Chu sangat marah dan memerintahkan Departemen Investigasi Kriminal Kekaisaran untuk menyelidiki secara menyeluruh. Tak lama kemudian, departemen tersebut secara diam-diam menemukan bahwa Pangeran ke-12 telah menggunakan susunan teleportasi untuk memasuki istana. Karena status tinggi Pangeran ke-12, departemen tersebut tidak berani bertindak gegabah dan hanya dapat memberitahu Kaisar Chu. Dan hasilnya, suara Chu Si sedikit bergetar saat dia berbicara. Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, dan Li Gu Xian gemetar tak terkendali setelah mendengar kata-kata Chu Si. Berselingkuh dengan selir Kaisar Chu. Ini adalah kejahatan berat. Bahkan, di dinasti manusia biasa, apalagi di dunia bela diri yang kejam, perselingkuhan antara seorang pangeran dan selir kaisar adalah pelanggaran berat yang bisa dihukum mati. Chu Si berhenti sejenak, lalu melanjutkan, akibatnya. Kaisar Chu, didampingi para ahli dari Departemen Investigasi Kriminal Kekaisaran, menemukan Pangeran ke-12 dan selir Xuan di Istana Dalam, dan mereka ditangkap di tempat. Asteris. Kata-kata Chu Si bagaikan petir di langit biru, langsung menghantam kepala Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya. Apa? Seru Qiao Mo dan Qin Yao kaget, mata mereka terbelalak tak percaya. Lin Bai juga terkejut, pupil matanya menyempit dan alisnya berkerut. Pangeran ke-12 begitu berani, apakah dia benar-benar berselingkuh dengan salah satu selir Kaisar Chu? Bab 5610 Guncangan susulan selama 1000 tahun belum juga hilang. Di aula penerimaan Sekte Tianshui, ekspresi Chu Si tampak serius, matanya dipenuhi kesedihan mendalam saat ia menceritakan kembali peristiwa tahun itu. Pemimpin Sekte, apakah yang Anda katakan itu benar? Apakah Pangeran ke-12 benar-benar berselingkuh dengan selir Xuan? Qiao Mo dan Qin Yao terkejut dan buru-buru mendesak untuk mendapatkan jawaban. Chu Si menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, berkata, saya tidak tahu detailnya. Bagaimanapun, itu adalah rumor besar di ibu kota saat itu. Banyak orang tahu bahwa seorang pangeran berselingkuh dengan seorang selir, dan secara kebetulan, Pangeran ke-12 dan selir Xuan tertangkap basah. Dalam kemarahannya, Kaisar Chu memenjarakan Pangeran ke-12 dan selir Xuan di penjara kekaisaran. Ketika Pangeran ke-8, Pangeran Chen, dan saya mendengar berita ini, kami tidak percaya bahwa Pangeran Chen akan melakukan tindakan keji seperti itu. Petik 2. Jadi kami semua pergi ke istana untuk memohon agar Pangeran ke-12 dibebaskan. Kemudian, selir Xuan,
yang tidak tahan dengan siksaan di penjara kekaisaran, meninggal tidak lama setelah masuk. Setelah beberapa penyelidikan, penjara kekaisaran memang menemukan susunan teleportasi yang mengarah ke istana di dalam kediaman Pangeran ke-12. Ini adalah bukti yang meyakinkan. Petik 2. Dalam kemarahannya, Kaisar Chu memerintahkan eksekusi Pangeran ke-12. Aku, Pangeran Chen, dan Pangeran ke-8 berlutut di luar istana, memohon agar nyawa Pangeran ke-12 diselamatkan, berharap Kaisar Chu akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh lagi. Tetapi Kaisar Chu yang marah mengabaikan kami sepenuhnya dan bahkan melampiaskan kemarahannya kepada kami, membebaskan Pangeran Chen dari ibu kota ke wilayah kekuasaannya, di mana ia menjadi Pangeran Chen. Pangeran ke-8, dengan hati yang hancur, melarikan diri dari ibu kota dan menghilang tanpa jejak. Dan aku awalnya adalah putri kesayangan Kaisar Chu, tetapi karena aku memohon untuk Pangeran ke-12, aku diabaikan olehnya. Dengan hati yang hancur, aku juga meninggalkan ibu kota dan, atas pengaturan tuanku, menjadi pemimpin Sekte Tianshui. Sekte. Setelah berbicara, Chu Si, tidak seperti biasanya, mengambil cangkir anggur dan meneguknya dalam sekali teguk. Anggur pahit itu mengalir ke tenggorokannya, berubah menjadi kesedihan. Kurang lebih seperti inilah yang terjadi 1000 tahun yang lalu. Chu Si meletakkan cangkir anggur dan menghela napas pahit. Setelah mendengar kata-kata Chu Si, Lin Bai, Qiao Mo, dan Qin Yao masih terkejut. Pangeran ke-12 berselingkuh dengan selir di harem. Divisi Zhaoxing memiliki bukti yang meyakinkan. Selir Xuan meninggal secara tragis di divisi Zhaoxing. Pangeran ke-12 dieksekusi oleh Kaisar Chu. Yang mulia Pangeran Chen terlibat dan diasingkan dari ibu kota. Formasi 8 kehancuran, dengan hati yang hancur, melarikan diri ke negeri yang jauh. Putri Chu Si, dengan putus asa, pergi ke Sekte Air Surgawi. 1000 tahun yang lalu, peristiwa mengejutkan seperti itu terjadi di dalam keluarga kekaisaran ibu kota. Tidak heran jika Chu Si dan Li Guxian sangat waspada, karena mereka yang terlibat termasuk orang-orang paling berkuasa di kerajaan Chu. Kaisar, Pangeran ke-12, Selir Xuan, Yang Mulia Pangeran Chen, Pangeran ke-8, dan Putri ke-19. Terlebih lagi, Pangeran ke-12, Yang Mulia Pangeran Chen, dan Pangeran ke-8 semuanya adalah pesaing kuat untuk tahta. Siapa yang berani membicarakan masalah ini dengan enteng? Selain itu, ini adalah skandal kerajaan yang telah mengkhianati Kaisar. Selama Kaisar masih hidup, tidak ada pendekar bela diri di seluruh kerajaan Chu yang berani membicarakannya. Dan, setelah kejadian ini, divisi Zhaoxing menerima perintah dari Kaisar, siapapun yang membicarakannya akan ditangkap dan dipenjara. Hanya dalam 3 tahun, tindakan cepat dan tegas divisi Zhaoxing menekan masalah ini. Bahkan sekarang, 1000 tahun kemudian, tidak ada pendekar bela diri di seluruh kerajaan Chu yang berani membicarakan masalah ini dengan enteng. Mata Lin Bai berbinar, dan dia bertanya dengan suara rendah, Ketua Sekte, apakah Pangeran ke-12 benar-benar berselingkuh dengan selir-selir di harem? Ketua Sekte Chu Si menjawab dengan suara rendah, saya percaya Pangeran ke-12 saya tidak akan pernah melakukan hal yang hianat seperti itu. Namun bukti dari divisi Zhaoxing tidak dapat disangkal. Mereka memang menemukan bahwa Pangeran ke-12 diam-diam memasuki istana menggunakan susunan teleportasi, dan mereka juga menemukan susunan teleportasi di kediaman Pangeran ke-12. Lebih jauh lagi, ayahkulah yang memimpin para ahli divisi Zhaoxing untuk menangkap Pangeran ke-12 dan Selir Xuan di istana Selir Xuan. Semua ini sangat tidak dapat disangkal, hampir tanpa celah. Bahkan jika kita tidak mempercayainya, apa yang bisa kita lakukan? Investigasi divisi Zhaoxing didasarkan pada bukti yang tidak dapat disangkal, sehingga kita tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kata-kata Ketua Sekte Chu Si menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Lin Bai kemudian bertanya, apa peran Pangeran ketiga dalam masalah ini? Pemimpin Sekte Chu Si berkata, skandal yang melibatkan keluarga kerajaan sebaiknya dirahasiakan. Oleh karena itu, setelah kejadian tersebut, Kaisar Chu menanganinya secara pribadi. Setelah mengeksekusi Pangeran ke-12 dan Selir Xuan, semua pendekar bela diri yang terlibat dalam kasus tersebut di divisi Zhaoxing diam-diam dieksekusi oleh Kaisar Chu. Masalah ini tidak boleh bocor, jika tidak, itu akan menjadi aib bagi keluarga kerajaan. Jadi, sepertinya Pangeran ketiga tidak terlibat. Mata Lin Bai menyipit, berpikir dalam hati betapa kejamnya Kaisar Chu sebenarnya. Para pendekar bela diri divisi Zhaoxing bekerja untuknya, tetapi setelah kasusnya ditutup, demi martabat keluarga kerajaan, Kaisar Chu diam-diam mengeksekusi semua pendekar bela diri yang terlibat. Semua ini, untuk mencegah masalah tersebut menyebar. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, jadi itu artinya, Pangeran ketiga telah mengangkat kembali kisah lama dari 1000 tahun yang lalu ini,
mengatakan ada kemungkinan anak yatim piatu Pangeran ke-12 di 1000 provinsi Gurun Utara. Yang Mulia Pangeran Chen dan Pangeran ke-12 sangat dekat, dan mendengar bahwa ia masih memiliki keturunan, ia tentu akan melakukan segala daya upayanya untuk melindunginya. Jadi, selama pertempuran besar antara Sekte Tianshui dan Gerbang Surgawi, perang juga pecah di Istana Kekaisaran antara Pangeran ketiga dan Yang Mulia Pangeran Chen, dan medan pertempuran mereka berada di 1000 provinsi Gurun Utara yang jauh. Ini masuk akal. Mengapa Yang Mulia Pangeran Chen tidak ikut campur selama pertempuran besar antara Sekte Tianshui dan Gerbang Surgawi? Lin Bai bertanya, Putri Leping, bagaimana situasi di ibu kota sekarang? Apakah Yang Mulia Pangeran Chen berhasil menyelamatkan anak yatim Pangeran ke-12? Li Guxian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak. Petik 2. Sejauh yang saya tahu, ketika Yang Mulia Pangeran ketiga melaporkan bahwa anak yatim Pangeran ke-12 masih hidup, Kaisar Chu mengirim divisi Zhaoxing ke Qianzhou di Gurun Utara untuk menangkapnya. Pada saat yang sama, Yang Mulia Pangeran Chen juga mengirim para ahli ke Qianzhou di Gurun Utara untuk menyelamatkannya sebelum divisi Zhaoxing tiba. Tapi, Yang Mulia Pangeran Chen dan divisi Zhaoxing sama-sama terlambat. Sebelum pasukan Yang Mulia Pangeran Chen dan prajurit divisi Zhaoxing tiba di Qianzhou di Gurun Utara, anak Anumerta itu menghilang secara misterius, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Lin Bai sedikit mengerutkan kening. Menghilang secara misterius. Itu tidak mungkin, bukan? Di bawah pengawasan ketat Yang Mulia Pangeran Chen dan divisi Zhaoxing, seseorang yang bisa menghilang secara misterius hanya bisa lenyap begitu saja. Kalau tidak, bagaimana dia bisa lolos dari jaringan mata-mata divisi Zhaoxing? Lin Bai bertanya, bukankah divisi Zhaoxing telah mengetahui kemana orang ini pergi? Jika divisi Zhaoxing tidak mengetahuinya, maka ada masalah besar. Kata Li Guxian, Yang Mulia Pangeran Chen pergi ke divisi Zhaoxing untuk menyelidiki. Menurut penyelidikan divisi Zhaoxing, 3 hari sebelum pasukan Yang Mulia Pangeran Chen dan prajurit divisi Zhaoxing tiba di Qianzhou di Gurun Utara, sekelompok prajurit tiba lebih dulu dan membawa anak Anumerta itu pergi. Lin Bai berkata, orang-orang Yang Mulia Pangeran ketiga. Li Guxian bertanya sambil tersenyum, Lin Bai, bagaimana kau tahu itu orang-orang Yang Mulia Pangeran ketiga? Lin Bai terkekeh, Pangeran ketiga mengangkat masalah lama dari 1000 tahun yang lalu ini untuk menggunakan kekuatan Kaisar Chu guna mencegah Yang Mulia Pangeran Chen membantu Sekte Tianshui, sehingga menciptakan kesempatan bagi gerbang langit dan bumi untuk menghancurkan Sekte Tianshui. Karena Yang Mulia Pangeran ketiga telah mencapai tujuannya, maka anak Anumerta ini tidak mungkin jatuh ke tangan Kaisar Chu dan Yang Mulia Pangeran Chen. Petik 2. Jika anak Anumerta ini jatuh ke tangan Kaisar Chu, dia pasti akan dibunuh olehnya. Jika dia jatuh ke tangan Pangeran Chen, dia akan dilindungi oleh Pangeran Chen. Selama Pangeran Chen hidup, anak Anumerta ini tidak akan terluka. Namun, jika Pangeran ketiga mendapatkan anak Anumerta ini terlebih dahulu dan menyembunyikannya secara diam-diam, dia mungkin akan menggunakannya untuk menyerang kelemahan Pangeran Chen ketika waktunya tepat. Karena Pangeran ketiga tahu, perselingkuhan antara Pangeran ke-12 dan selir-selir 1000 tahun yang lalu adalah titik lemah Kaisar Chu, dan juga senjata paling ampuh untuk menyerang Pangeran Chen. Dia tentu akan mencoba mendapatkan anak Anumerta ini. Melalui analisis sederhana, Lin Bai menebak siapa yang memiliki anak Anumerta tersebut. Bahkan, bukan hanya Lin Bai yang menebaknya, tetapi Pangeran Chen juga menebaknya, dan Kaisar Chu di istana, mungkin juga menebaknya.